Bayarkan pesta itu 25 juta sekarang juga gak pakai lama, bentak adik iparku. Aku menatapnya dan menjawab, maaf, gak bisa. Lalu tiba-tiba, ibu mertuaku berkata, cepat bayar sekarang atau kamu keluar dari keluarga ini, dan jadi gelandangan sana. Gembel gak usah belagu. Pagi harinya, 50 panggilan telepon tak kujawab, dan mereka baru sadar. Gembel inilah yang selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pukul 4:30 pagi, alarm di ponsel Sabrina berdering pelan. Ia sengaja memasang nada dering yang paling lembut, agar tidak membangunkan Zidan, suaminya, yang tidur pulas di sampingnya. Dengan hati-hati, Sabrina mematikan alarm dan duduk di tepi ranjang. Udara pagi dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, kontras dengan lantai marmer mewah yang dingin di telapak kakinya. Sabrina menghela napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya. Ini adalah rutinitasnya. Ia segera bangkit, mengenakan hijab bergonya, lalu mengambil wudhu di kamar mandi pribadinya yang mewah. Kamar mandi itu lebih besar dari kamar tidurnya di rumah orang tuanya dulu. Tapi kemewahan itu terasa hampa. Selesai salat subuh di ruang ganti, ia berdoa. Doanya selalu sama setiap pagi, meminta kekuatan dan kesabaran. Kesabaran untuk menghadapi hari yang sudah bisa ia tebak alurnya. Turun ke lantai bawah, rumah besar itu masih gelap dan senyap. Sabrina adalah orang pertama yang bangun, dan mungkin akan jadi yang terakhir tidur. Ia menyalakan lampu dapur. Dapur ini adalah saksi bisu kelelahannya. Bersih, modern, dengan peralatan mahal yang ia beli tunai dari hasil bisnisnya. Ironisnya, ia lebih sering menggunakannya untuk melayani daripada untuk menikmati. Ia mulai memasak nasi goreng seafood spesial untuk Zidan, dengan udang dan cumi segar. Zidan selalu rewel soal sarapan. Untuk Lita, adik iparnya, dan Ibu Siti, ibu mertuanya, ia hanya membuatkan nasi goreng biasa dengan telur mata sapi. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tahu nasi goreng itu kemungkinan besar tidak akan disentuh. Mereka akan bangun siang, lalu memesan sarapan mahal dari restoran melalui aplikasi. Tapi jika Sabrina tidak memasak, ia akan tetap disalahkan. Istri macam apa kamu? Sarapan saja tidak sedia, begitu kata Ibu Siti suatu hari. Selesai memasak, ia menutupinya dengan tudung saji. Pekerjaan belum selesai. Ia mengambil sapu dan alat pel. Ia mulai membersihkan ruang tamu yang luas. Mengelap debu dari guci keramik besar seharga puluhan juta. Mengatur bantal sofa yang harganya setara gajinya sebulan dulu. Ia berhenti sejenak di depan lemari pajangan. Di sana ada foto pernikahan mereka. Zidan yang tampan, dan dirinya yang tersenyum bahagia. Di sebelahnya, ada foto keluarga besar Zidan. Ia ada di foto itu, berdiri agak di pinggir, senyumnya kaku. Pikirannya melayang. Dulu, ia menikahi Zidan karena cinta. Zidan adalah pria baik, meski sedikit manja. Keluarga Zidan adalah keluarga terpandang. Tapi setahun setelah pernikahan, perusahaan ayah Zidan bangkrut, dan tak lama kemudian ayahnya meninggal karena serangan jantung. Zidan, yang tidak siap memegang kendali, membuat sisa perusahaan itu kolaps total. Mereka hampir kehilangan segalanya. Saat itulah Sabrina, yang selama ini diremehkan karena hanya ibu rumah tangga, menggunakan keahliannya. Bisnis online yang ia rintis diam-diam, yang awalnya hanya dianggap jualan baju daster oleh Ibu Siti, ternyata adalah bisnis impor-ekspor skala besar. Sabrina cerdas. Ia membangun jaringan distributor yang kuat. Dalam 2 tahun, bisnisnya meledak. Dialah yang mengambil alih cicilan rumah mewah ini. Dialah yang membeli mobil Alphard baru untuk Zidan agar gengsinya terjaga. Dialah yang membiayai gaya hidup mewah Ibu Siti dan Lita. Tapi statusnya di rumah itu tidak pernah berubah. Ia tetap menantu yang dianggap numpang. Ia adalah pembantu yang kebetulan punya akses ke rekening bank tak terbatas. Pukul 7, Zidan turun. Sudah rapi dengan kemeja mahal yang disetrika Sabrina semalam. Sabrina, kopiku mana? Tanyanya tanpa melihat, matanya sibuk dengan ponsel. Sudah di meja, Mas, jawab Sabrina lembut, sambil mengelap meja makan. Zidan duduk, menyeruput kopinya. Nasi gorengnya udangnya kurang banyak, keluhnya. Sabrina hanya mengangguk. Pukul 8, Lita turun dari kamarnya. Gadis itu akan berusia 17 tahun minggu depan. Ia masih memakai piyama satin, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya cemberut.
Ia melempar ponselnya ke meja. Ceka, nasi goreng lagi. Aku bosan. Mau croissant almond, katanya. Nanti pesan saja, Lit, kata Sabrina sabar. Kakak yang pesankan. Pakai akun kakak. Saldo ojek onlineku habis, sahutnya enteng. Sabrina mengangguk lagi. Ia sudah biasa. Tepat saat itu, Ibu Siti keluar dari kamarnya. Wajahnya segar, ia sudah mandi, mengenakan dress rumah yang mahal. Pagi, Bu, sapa Sabrina. Ibu Siti hanya bergumam. Ia duduk di meja makan, menatap sinis nasi goreng di piringnya. Kamu ini masak tidak niat. Minyaknya banyak sekali. Kolesterol saya bisa naik, katanya. Sabrina diam saja. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, akan selalu salah. Ia hendak kembali ke dapur untuk mencuci piring kotor, saat Lita tiba-tiba berseru. Oh iya, Bu, Kak Sabrina. Lita mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah brosur tebal berlapis kertas mengilap. Ia melemparkannya ke tengah meja. Aku mau ini untuk ulang tahunku. Sabrina mengambil brosur itu. Matanya langsung tertuju pada judulnya. Pesta Sweet Seventeen eksklusif, Hotel Bintang 5. Ia membukanya. Paket ruby. Ballroom pribadi, dekorasi mewah, live music, photo booth, catering premium untuk 300 tamu. Sabrina menelan ludah saat melihat harganya di bagian bawah. Ini, Lita, harganya mahal sekali, ucap Sabrina pelan. Ya memang mahal. Namanya juga pesta. Teman-temanku semua pestanya begitu. Malu dong aku kalau cuma syukuran potong tumpeng di rumah. Kuno, seru Lita. Berapa harganya? Tanya Ibu Siti, matanya berbinar melihat foto-foto mewah di brosur itu. Totalnya 25 juta, Bu. Itu sudah paket yang paling minimalis di sana, jawab Lita manja. Kak Sabrina pasti bisa bayar. Bisnisnya kan lancar. Sabrina meletakkan brosur itu. Ia menatap adik iparnya. 25 juta. Angka itu berputar di kepalanya. Bulan ini ia baru saja membayar tagihan kartu kredit Ibu Siti yang habis dipakai belanja tas branded. Ia baru saja melunasi biaya servis mobil Zidane. Dan SPP Lita di sekolah internasionalnya juga baru jatuh tempo. Uang 25 juta itu sudah ia alokasikan untuk membayar gaji karyawan di gudangnya. Lita, minggu depan itu banyak tagihan. Kakak baru saja bayar SPP kamu. Gimana kalau kita rayakan, tapi tidak semewah ini? Kita undang teman-teman kamu ke restoran yang bagus. Kakak. Nggak mau, potong Lita. Aku maunya ini, titik. Kenapa sih kakak pelit banget? Uang kakak kan banyak. Cuma 25 juta aja dipermasalahkan. Aku ini adik iparmu satu-satunya. Ini bukan soal pelit, Lita. Ini soal prioritas. Sudah, Sabrina. Ibu Siti menimpali. Suaranya tajam. Lita benar. Jangan pelit sama keluarga. Uangmu itu juga bisa banyak karena doa dari kami. Kamu bisa tinggal di rumah ini juga karena anak saya, Zidane. Jangan mentang-mentang kamu yang pegang uang, kamu jadi sombong. 25 juta itu tidak seberapa dibanding apa yang sudah keluarga ini berikan padamu. Sabrina tertegun. Apa yang keluarga ini berikan padaku? Selain rasa sakit hati dan kelelahan, Lita melihat ibunya membelanya. Ia semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan menatap Sabrina. Nada suaranya yang manja kini berubah menjadi memerintah. Pokoknya aku gak mau tahu, ucapnya santai, seolah meminta dibelikan es krim. Bayarkan pesta itu 25 juta sekarang juga gak pakai lama. Ada jeda panjang. Zidane hanya diam, asyik membaca berita di ponselnya, pura-pura tidak mendengar pertengkaran itu. Ibu Siti menatap Sabrina dengan angkuh, menunggu Sabrina berkata, iya, Bu, seperti biasanya. Lita tersenyum penuh kemenangan. Sabrina memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas dalam. Tali kesabaran yang ia jalin selama bertahun-tahun akhirnya putus. Ia sudah lelah menjadi sapi perah. Ia sudah lelah direndahkan di rumah yang ia bayar sendiri cicilannya. Ia membuka matanya. Tatapannya datar dan dingin. Ia menatap Lita lurus di matanya. Maaf, nggak bisa, ucapnya dengan suara yang tenang namun tegas. Cari sendiri uangnya. Rumah itu seketika hening. Nasi goreng di piring Zidane mendingin. Senyum di wajah Lita membeku. Mata Ibu Siti membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Untuk pertama kalinya, sang gembel yang mereka pelihara, membantah. Keheningan itu hanya berlangsung 3 detik. Lita adalah yang pertama bereaksi.
Wajahnya yang kaget berubah menjadi merah padam karena marah. Ini adalah penolakan pertama yang pernah ia terima dari Sabrina. Apa kakak bilang? Kakak ngusir aku? Kakak nyuruh aku kerja? Jerit Lita, suaranya melengking tinggi. Ia tidak menangis, ia murka. Ibu, Kak Sabrina jahat. Dia bilang aku suruh cari uang sendiri. Dia gak mau bayarin pestaku. Lita mengadu, menarik-narik lengan baju Ibu Siti. Ibu Siti bangkit dari kursinya. Kursi kayu jati mahal itu berderit nyaring. Ia berjalan mengitari meja makan dan berhenti tepat di depan Sabrina. Wajahnya yang tadi pagi masih segar oleh perawatan kulit mahal, kini mengeras seperti batu. Sabrina, bentaknya. Suaranya menggema di ruang makan yang luas itu. Kamu sudah berani ya sekarang? Kamu sudah merasa hebat karena punya uang. Sabrina ikut berdiri. Ia tidak mundur. Ia harusnya takut, tapi yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Bukan begitu, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, 25 juta itu bukan uang kecil. Kebutuhan kita banyak. Saya harus mengatur keuangan. Halah. Alasan, potong Ibu Siti kasar. Kamu kira saya bodoh? Saya tahu bisnismu itu untungnya miliaran. Kamu sengajakan, mau pamer kuasa? Kamu mau balas dendam karena selama ini kami nasihati. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu, Bu. Diam kamu. Ibu Siti menunjuk lurus ke wajah Sabrina. Jarinya yang memakai cincin berlian besar, yang juga dibelikan Sabrina, hampir menyentuh hidung Sabrina. Kamu itu siapa di sini? Hah? Kamu itu cuma numpang. Rumah ini, semua isinya, ini punya anak saya, Zidan. Kamu itu cuma istri yang kebetulan beruntung. Gembel yang diangkat derajatnya. Setiap kata adalah tamparan. Gembel. Kata itu lagi. Kata yang selalu Ibu Siti gunakan untuk mengingatkan Sabrina akan posisinya. Kamu pikir karena kamu yang bayar semua tagihan, kamu bisa seenaknya? Harusnya kamu sadar diri. Tanpa Zidan, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga ini kalau bukan karena anak saya kasihan sama kamu. Zidan, yang mendengar namanya disebut, akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya. Wajahnya tampak terganggu. Bu, Sabrina, ada apa sih ini pagi-pagi? Malu didengar tetangga, katanya pelan. Diam kamu, Zidan, bentak Ibu Siti pada anaknya sendiri. Istrimu ini sudah mulai kurang ajar. Dia berani melawan ibu, dia berani menolak permintaan Lita. Dia sudah lupa diri. Lita kembali memanas-manasi. Iya, Mas. Kak Sabrina pelit banget. Masa untuk pesta Sweet Seventeen, adiknya sendiri dia hitung-hitungan. Padahal Mas Zidan selalu kasih apapun yang Kak Sabrina mau. Sabrina tertawa dalam hati. Apa yang Zidan berikan padaku? Beban? Utang? Hina? Mas Zidan? Sabrina menoleh pada suaminya, mencari sedikit saja pembelaan. Tolong, Mas. Jelaskan ke Ibu dan Lita. Keuangan kita sedang dipakai untuk banyak hal. Bisnisku butuh modal putar. Ini bukan soal pelit. Zidan tampak serba salah. Ia terjepit di antara ibu dan istrinya. Seperti biasa, ia memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Sabrina, sudahlah, kata Zidan, nadanya datar. Ia merapikan kemejanya, bersiap berangkat kerja. Kasih saja apa yang Lita minta. 25 juta kan? Bukan masalah besar buat kamu. Hati Sabrina serasa diremas. Bukan masalah besar. Zidan mengatakannya seolah uang itu tumbuh di pohon. Zidan, yang sudah setahun ini menganggur dan hanya menghabiskan uang untuk hobi golfnya, dengan mudahnya meremehkan kerja keras istrinya. Kamu dengar itu? Ibu Siti tersenyum sinis. Suamimu sendiri yang bicara. Dia saja tahu kalau kamu itu pelit. Kamu sengaja mau bikin malu Lita di depan teman-temannya kan? Kamu iri karena Lita bisa pesta mewah. Sedangkan kamu dulu. Ibu Siti memandang Sabrina dari atas ke bawah. Ah, sudahlah. Tidak perlu dibahas. Asalmu sudah jelas. Sabrina mengepalkan tangannya di balik hijab panjangnya. Cukup. Ia sudah selesai. Jadi, kata Ibu Siti lagi, nadanya kembali angkuh karena merasa menang. Transfer sekarang ke Lita. Saya tidak mau dengar alasan apa-apa lagi. Sabrina menatap Ibu Siti. Saya tidak akan transfer. 3 kata itu diucapkan dengan tenang, namun memiliki efek seperti bom. Zidan yang hendak mengambil tas kerjanya, membeku. Lita melotot. Wajah Ibu Siti memerah padam, lalu berubah pucat karena amarah yang memuncak.
Apa kamu bilang? Desisnya. Saya tidak akan transfer uang. Itu, ulang Sabrina, mengeja setiap kata. Saya tidak mau. Lita bisa merayakannya. Tapi tidak dengan uang 25 juta untuk pesta satu malam. Kurang ajar. Ibu Siti berteriak begitu keras hingga guci di ruang tamu seolah ikut bergetar. Berani kamu melawan saya di rumah saya sendiri? Ini bukan rumah ibu, sahut Sabrina pelan. Apa? Ini bukan rumah ibu. Dan ini juga bukan rumah Mas Zidan. Lanjut Sabrina, suaranya kini bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang tertahan. Rumah ini, atas nama saya. Saya yang membayar cicilannya setiap bulan dengan uang saya sendiri. Mobil yang Mas Zidan pakai, atas nama saya. SPP Lita, kartu kredit ibu, semua tagihan itu uang saya. Kebenaran itu, meski selalu mereka hindari, kini terucap lantang. Ibu Siti dan Lita tampak kaget. Mereka tahu Sabrina yang membayar, tapi mereka tidak pernah mau mengakuinya secara terbuka. Ibu Siti tertawa mengejek, berusaha mengembalikan harga dirinya. Oh, jadi kamu mengungkit itu semua? Kamu menghitung semua yang kamu keluarkan? Dasar gembel, tetap saja perhitungan. Kalau begitu, kalau kamu merasa ini rumahmu. Ibu Siti menarik napas dalam-dalam. Ia sudah sampai di puncak kemarahannya. Ia menunjuk ke pintu depan. Cepat bayar sekarang atau kamu keluar dari keluarga ini dan jadi gelandangan sana. Gembel gak usah belagu. Itu adalah kalimat pamungkas. Kalimat yang selalu ia gunakan sebagai ancaman. Ia yakin Sabrina akan takut. Ia yakin Sabrina akan menangis dan memohon ampun, lalu mentransfer uang itu. Sabrina menatap Ibu Siti. Ia menatap Lita yang tersenyum licik. Dan terakhir, ia menatap Zidan, suaminya. Mas? Tanya Sabrina, memberikan satu kesempatan terakhir. Zidan membuang muka. Ia meraih tas kerjanya. Aku pusing. Kalian selesaikan sendiri. Aku terlambat, katanya, lalu berjalan cepat keluar dari pintu depan, meninggalkan Sabrina sendirian di tengah amukan ibu dan adiknya. Pengkhianatan itu terasa final. Zidan bahkan tidak membelanya. Dia kabur. Hati Sabrina yang tadi hancur, kini terasa dingin dan mati rasa. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya keputusan. Ibu Siti tersenyum penuh kemenangan. Kenapa? Mau nangis? Sana, keluar. Pergi dari sini kalau kamu tidak mau bayar. Sabrina mengangguk pelan. Baik. Satu kata itu membuat Ibu Siti bingung. Baik apa? Baik, Bu. Saya akan pergi, kata Sabrina. Ia membalikkan badannya, berjalan melewati meja makan, dan melangkah menaiki tangga menuju kamarnya. Alah, drama. Paling juga ke kamar ambil dompet. Ejek Ibu Siti. Lita tertawa. Pasti takut. Bu, siap-siap, pestaku akan jadi yang termewah. Sabrina tidak menoleh. Ia terus berjalan ke kamarnya. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan baju-baju mahal yang tak pernah ia nikmati. Ia mengabaikan itu semua. Ia mengambil satu koper kabin kecil. Ia hanya memasukkan beberapa pasang pakaian ganti, hijabnya, laptop kerjanya, dompet, dan semua dokumen penting atas namanya. Malam itu juga, ketika semua orang sudah tidur, Sabrina membuka pintu kamarnya. Ia menatap Zidan yang tidur mendengkur, tidak menyadari apapun. Ia meletakkan cincin kawinnya di atas meja nakas. Kalian yang memintaku pergi, bisiknya, akan kuturuti. Ia turun ke bawah. Sebelum membuka pintu depan, ia duduk di sofa ruang tamu. Ia membuka laptopnya. Waktunya bersih-bersih. Gumamnya, jarinya menari di atas keyboard. Pertama, ia membatalkan jadwal transfer otomatis untuk cicilan KPR rumah mewah itu. Kedua, ia mengirim email ke pihak leasing untuk menghentikan pembayaran mobil Alphard atas nama Zidan. Ketiga, ia memblokir semua kartu kredit tambahan yang ia berikan untuk Ibu Siti dan Lita. Keempat, ia mengirim email ke bagian administrasi sekolah Lita, menyatakan bahwa ia, sebagai penjamin, menghentikan semua pembayaran SPP dan biaya lainnya. Setelah selesai, ia mematikan laptopnya. Ia mengambil koper kecilnya. Ia menonaktifkan ponsel utamanya dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tidak akan bisa dihubungi. Ia melangkah keluar dari pintu depan, menutupnya pelan tanpa suara. Ia berjalan di kegelapan malam, meninggalkan rumah yang telah ia bangun dengan keringatnya, menuju kehidupan baru. Dan ia tahu, pagi nanti, neraka akan pecah di rumah itu. Jarum jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 1 dini hari.
Keheningan rumah mewah itu terasa pekat, hanya terpecah oleh suara dengkuran halus Zidane dari kamar di lantai atas. Sabrina berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid, sebuah pintu yang ia bayar lunas dengan bonus akhir tahunnya 2 tahun lalu. Di tangannya ada satu koper kabin kecil. Di hatinya, ada kekosongan yang anehnya terasa melegakan. Ia memutar kunci pelan, sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Pintu itu terbuka tanpa derit. Udara malam yang sedikit lembab menyambutnya. Ia melangkah keluar dari teras marmer, melewati taman kecil yang rumputnya selalu ia rapikan setiap akhir pekan. Ia berhenti sejenak di depan gerbang besi tempa yang tinggi. Ia memandangi rumah itu sekali lagi. Rumah itu adalah simbol kesuksesannya. Rumah yang ia beli untuk membahagiakan suaminya, untuk mengangkat derajat keluarga mereka. Tapi bagi penghuninya, rumah ini adalah istana tempat mereka berkuasa, dan ia adalah budak yang membiayai semuanya. Di jendela kamar Lita, lampu tidur masih menyala. Sabrina membayangkan gadis itu tidur nyenyak, memimpikan pesta 25 jutanya. Di kamar utama, Ibu Siti mungkin sedang mendengkur, puas setelah berhasil memojokkan menantunya. Dan Zidane, suaminya, tidur di ranjang empuk yang mereka beli bersama, setelah dengan pengecut melarikan diri dari masalah. Sabrina berbalik. Ia tidak memesan taksi. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Ia butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti melepaskan satu rantai yang membelenggunya. Rantai penghinaan. Rantai kewajiban palsu. Rantai rasa bersalah yang tidak seharusnya ia pikul. Pikirannya melayang pada kejadian-kejadian yang telah ia telan bulat-bulat selama ini. Ingatannya berputar pada 3 bulan lalu, saat Ibu Siti merayakan ulang tahun. Sabrina sudah memesankan restoran mahal dan membelikan tas yang harganya belasan juta. Tapi Ibu Siti mengeluh. Kamu ini belikan ibu tas model lama. Teman arisan ibu pakai yang seri terbaru. Kamu sengaja ya, belikan yang diskonan? Padahal Sabrina membelinya langsung dari butik resmi. Lalu pikirannya beralih pada Lita. Bulan lalu, Lita merengek minta laptop gaming terbaru. Sabrina membelikannya. Seminggu kemudian, laptop itu tergeletak di kamar Lita dengan layar retak. Kesenggol, kata Lita enteng. Nanti kakak belikan yang baru ya. Yang ini lemot. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ada tuntutan. Dan Zidane. Ah, Zidane. Suaminya. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ingatannya kembali ke setahun lalu, ketika bisnis Sabrina nyaris goyah karena masalah impor. Ia stres berat, kurang tidur, dan jatuh sakit. Ia terbaring demam di kamar. Pagi itu, Zidane membangunkannya dengan kasar. Sabrina, bangun. Kemejaku yang biru muda di mana? Kamu belum setrika ya? Aku ada janji main golf pagi ini. Cepat buatkan sarapan. Zidane tidak bertanya apakah ia sudah minum obat. Zidane tidak peduli istrinya sedang menggigil. Yang Zidane pedulikan adalah kemejanya dan perutnya. Malam itulah, cinta Sabrina pada Zidane mulai mati. Ia sadar ia tidak menikahi seorang pria. Ia menikahi seorang anak manja yang besar di tubuh pria dewasa, yang hanya melihatnya sebagai fasilitas. Langkah kaki Sabrina membawanya ke jalan raya utama. Ia menyalakan ponsel bisnisnya, ponsel kedua yang tidak diketahui keluarganya. Ia memesan sebuah taksi premium. Sambil menunggu, ia membuka aplikasi perbankannya. Ia menatap layar laptopnya yang ada di pangkuannya saat ia duduk di sofa tadi. Membatalkan cicilan KPR. Klik. Membatalkan auto debit leasing mobil. Klik. Memblokir 3 kartu kredit tambahan. Klik. Mengirim email ke administrasi sekolah. Kirim. Setiap klik terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Ia tidak hanya pergi. Ia sedang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Uangnya, harga dirinya, dan hidupnya. Taksi tiba. Sopir itu turun dan membukakan pintu untuknya, membantunya memasukkan koper kecil ke bagasi. Ke Hotel Imperial, Pak, kata Sabrina tenang. Hotel Imperial adalah hotel bintang 5 termahal di kota itu. Tempat di mana Ibu Siti dan Lita selalu bermimpi bisa menginap, tapi Sabrina selalu menolaknya dengan alasan, terlalu boros. Malam ini, ia memanjakan dirinya sendiri. Perjalanan 30 menit terasa singkat. Ia check-in menggunakan kartu kredit bisnisnya. Resepsionis itu tersenyum ramah. Selamat datang, Nyonya Sabrina. Kamar Presidential Suite Anda sudah siap di lantai 25. Sabrina mengangguk. Ia tidak butuh kamar semewah itu, tapi malam ini adalah pengecualian.
Ia butuh pengingat tentang siapa dirinya sebenarnya. Di dalam kamar yang luar biasa luas itu, Sabrina meletakkan kopernya. Ia membuka jendela besar yang menyajikan pemandangan kota berkelip. Ia berdiri di sana lama sekali. Ia bukan lagi Sabrina si menantu penurut. Ia bukan lagi Sabrina si ATM berjalan. Ia bukan lagi gembel yang numpang hidup. Ia adalah Sabrina, pemilik bisnis sukses. Wanita mandiri yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia melepaskan hijab bergonya yang biasa ia pakai di rumah. Hijab yang sudah kusam karena terlalu sering ia pakai saat mencuci dan memasak. Ia masuk ke kamar mandi marmer yang berkilauan. Ia menyalakan shower air panas dan berdiri di bawahnya. Air itu seolah membersihkan bukan hanya kotoran di tubuhnya, tapi juga semua hinaan dan rasa sakit yang menumpuk bertahun-tahun. Selesai mandi, ia mengenakan jubah mandi hotel yang lembut. Ia merebahkan diri di ranjang king size yang luar biasa nyaman. Ia mengambil ponsel utamanya yang mati dari dalam tas. Ia tidak menyalakannya. Ia meletakkannya di laci meja nakas dan menguncinya. Ia sudah memblokir nomor Zidan, Ibu Siti, dan Lita dari ponsel bisnisnya. Mereka tidak akan bisa menghubunginya. Sabrina mematikan lampu. Kegelapan di kamar hotel itu terasa damai. Berbeda dengan kegelapan di rumahnya yang terasa menyesakkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa beban di pundaknya. Ia tidur nyenyak, tanpa mimpi. Sementara beberapa kilometer jauhnya, di sebuah rumah mewah di Jalan Anggrek, sebuah bom waktu baru saja mulai berdetik, menunggu matahari terbit untuk meledak. Ia tahu, besok pagi adalah hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Matahari pagi menembus celah tirai tebal di kamar Hotel Imperial. Sabrina terbangun bukan karena alarm, tapi karena tubuhnya merasa cukup istirahat. Ia melirik jam di dinding. Pukul 7:30 pagi. Ini adalah rekor baginya. Biasanya, jam 7:30 ia sudah selesai memasak, membersihkan sebagian rumah, dan sedang menyetrika baju Zidan. Pagi ini, ia sendirian di kamar yang sunyi dan mewah. Perasaan ringan menjalar di dadanya. Ia bangkit, mengambil wudu, dan melaksanakan salat subuh yang sedikit terlambat, namun terasa jauh lebih khusyuk. Doanya pagi ini berbeda. Ia tidak lagi meminta kesabaran. Ia meminta kekuatan untuk terus melangkah maju dan keadilan atas apa yang telah ia lalui. Selesai salat, ia memesan sarapan melalui layanan kamar. Omelet putih telur, salmon asap, salad buah segar, dan segelas jus jeruk murni. Sarapan yang ia inginkan, bukan sarapan sisa yang ia makan buru-buru di meja dapur. Sambil menunggu sarapannya tiba, ia membuka laptopnya dan menyalakan ponsel bisnisnya. Inilah waktunya untuk eksekusi fajar. Semalam adalah pemutusan rantai secara digital. Pagi ini adalah konfirmasi resmi yang mengikat secara hukum. Telepon pertama adalah ke bank yang menangani KPR rumahnya. Ia terhubung dengan layanan pelanggan prioritas. Selamat pagi, dengan Nyonya Sabrina di sini. Selamat pagi, Nyonya Sabrina. Ada yang bisa kami bantu? Suara ramah di seberang sana. Saya ingin mengkonfirmasi email saya semalam. Saya, Sabrina, sebagai penjamin utama dan satu-satunya pembayar KPR untuk properti di Jalan Anggrek nomor 12, secara resmi menarik diri dari perjanjian dan menghentikan semua pembayaran cicilan, efektif segera. Ada jeda sejenak. Petugas itu mungkin kaget. Nyonya Sabrina, kami sudah menerima emailnya. Tapi apakah Nyonya sadar, tindakan ini akan memicu denda keterlambatan dan proses penagihan? Nama Nyonya dan Tuan Zidan sebagai pemilik bersama akan. Saya sadar, potong Sabrina, suaranya dingin dan mantap. Saya tidak peduli dengan dendanya. Lakukan saja prosedurnya. Kirimkan surat peringatan pertama hari ini juga ke alamat tersebut. Saya tidak lagi tinggal di sana dan tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada properti itu. Baik, Nyonya. Akan kami proses. Surat peringatan pertama akan dikirimkan hari ini, jawab petugas itu, kini nadanya terdengar kaku. Terima kasih, Sabrina menutup telepon. Selesai. Sarapannya tiba. Ia menyantap omeletnya pelan-pelan. Rasanya luar biasa. Ia makan tanpa terburu-buru, tanpa ada yang mengeluh masakannya keasinan atau terlalu berminyak. Telepon kedua adalah ke perusahaan leasing mobil. Selamat pagi. Saya Sabrina. Saya adalah penjamin dan pembayar untuk unit Alphard putih dengan nomor polisi B1234XYZ atas nama pengguna Zidan. Ya, Nyonya Sabrina. Ada masalah dengan unitnya? Tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu bahwa saya telah membatalkan auto debit semalam. Saya tidak akan melanjutkan cicilan.
Saya minta unit tersebut ditarik hari ini juga. Hari ini, Nyonya, petugas itu kaget. Tapi, tunggakannya bahkan belum ada. Biasanya kami menunggu. Saya tidak mau menunggu ada tunggakan, tegas Sabrina. Saya yang membayar, dan saya putuskan untuk berhenti. Saya tidak mau aset yang saya bayar disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Anggap saja ini penyerahan unit sukarela dari pihak pembayar. Saya minta tim Anda mengambilnya sebelum jam makan siang. Jika tidak, saya akan melaporkannya sebagai penggelapan. Ancaman itu berhasil. Baik, Nyonya. Baik. Tim kami akan segera meluncur ke alamat tersebut pagi ini juga. Bagus, Sabrina menutup telepon. 2 selesai. Ia menyeruput jus jeruknya. Segar. Telepon ketiga. Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Internasional Lita. Selamat pagi, Administrasi SMA Elit Cendekia. Selamat pagi. Saya Sabrina. Saya adalah wali dan penjamin finansial untuk siswi kelas 11 atas nama Lita Anjani. Oh, ya, Nyonya Sabrina. Ada apa ya? Apakah ada masalah dengan tagihan terakhir? Tidak. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa mulai detik ini, saya menghentikan semua bentuk pendanaan untuk siswi tersebut. SPP, biaya buku, biaya ekstrakurikuler, biaya study tour yang akan datang, semuanya. Saya tidak akan membayarnya lagi. Apa? Tapi, Nyonya, Lita sudah terdaftar untuk semester ini. Dan ada tunggakan SPP dari bulan lalu yang belum? Saya tahu. Dan saya tidak akan melunasinya, kata Sabrina. Itu sekarang menjadi tanggung jawab orang tuanya, Tuan Zidan atau Nyonya Siti. Silakan tagih mereka. Dan tolong, informasikan kepada Lita Anjani mengenai status keuangannya hari ini juga. Saya tidak mau ia terus bersekolah menggunakan fasilitas yang tidak ia bayar. Tapi, Nyonya ini akan berdampak pada status kesiswaannya. Saya mengerti. Lakukan saja tugas Anda. Sabrina menutup telepon. 3 selesai. Ini adalah bagian yang paling ia nikmati. Ia tahu persis bagaimana malunya Lita. Di sekolah yang penuh dengan anak-anak pejabat dan pengusaha kaya, berita menunggak SPP akan menyebar seperti api. Gengsi yang selalu Lita banggakan akan hancur lebur. Terakhir, ia menelepon asisten pribadinya di kantor. Asistennya adalah satu-satunya orang yang tahu betapa Sabrina menderita di rumah itu. Rina, pagi. Pagi, Bu Sabrina. Ibu baik-baik saja? Ibu tidak di rumah. Rina terdengar khawatir. Saya baik, Rina. Jauh lebih baik. Saya sudah pergi dari rumah itu, kata Sabrina. Syukurlah, Bu. Jawab Rina lega. Apa yang bisa saya bantu? Pertama, pastikan semua kartu kredit tambahan atas nama Zidan dan Siti sudah terblokir permanen. Kedua, kirimkan surat somasi pertama dari tim pengacara kita ke alamat rumah itu. Agendanya, gugatan cerai dan pembagian harta. Gugatan cerai, Bu? Ya. Saya sudah selesai, Rina. Saya mau semua aset yang murni atas nama saya, aman. Dan aset bersama, kita bagi sesuai hukum. Pastikan pengacara kita menggarisbawahi bahwa rumah itu adalah murni aset saya, karena cicilannya saya yang bayar dari penghasilan saya pribadi. Siap, Bu. Akan saya laksanakan segera. Ibu akan bekerja dari mana hari ini? Saya akan bekerja dari hotel. Kirimkan saja dokumen yang perlu saya tanda tangani secara digital. Untuk beberapa hari ke depan, saya mau fokus menenangkan diri sambil tetap memantau bisnis. Baik, Bu. Semoga Ibu tenang di sana. Terima kasih, Rina. Sabrina menutup telepon. Semuanya sudah berjalan. Roda-roda birokrasi dan hukum sudah berputar. Ia menghabiskan salad buahnya. Ia merasa sangat berkuasa. Bukan karena uangnya, tapi karena ia akhirnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Ia memikirkan Zidan. Mungkin saat ini suaminya itu sedang dalam perjalanan ke kantornya, yang sebenarnya hanyalah kedai kopi tempat ia bertemu teman-temannya sebelum pergi ke lapangan golf. Ia mungkin belum sadar kartu kredit perusahaan yang ia pakai, yang tagihannya dibayar Sabrina, sudah tidak berguna. Ia memikirkan Ibu Siti. Mungkin sebentar lagi beliau akan bangun, berteriak memanggilnya untuk membuatkan jus pagi. Ia akan menemukan rumah yang kosong dan sarapan yang mendingin di meja. Dan Lita. Mungkin ia sedang bersiap ke sekolah, mengeluh karena tidak ada yang mengantarnya dengan mobil Alphard. Sabrina tersenyum tipis. Senyum yang sinis. Ia mengambil ponsel utamanya yang mati dari laci. Ia memasukkan kartu SIM baru yang sudah ia siapkan. Nomor baru,
kehidupan baru. Ponsel lamanya, ia biarkan mati. Tapi ia penasaran. Ia menyalakan ponsel itu tanpa kartu SIM, hanya menggunakan Wi-Fi hotel. Begitu ponsel itu hidup dan terhubung ke internet, layar itu seolah meledak. Notifikasi pesan, 120 pesan baru. Notifikasi panggilan tak terjawab, 50 panggilan. Semuanya dari Zidan, Ibu Siti, dan Lita. Dimulai dari pesan Zidan pukul 7:30. Sabrina, kamu di mana? Ibu marah-marah nih. Lalu pesan Lita. Kak, kenapa belum pesankan sarapanku? Aku lapar. Lalu dari Ibu Siti. Anak kurang ajar. Kamu benar-benar pergi? Awas kamu ya. Dan pesan-pesan itu semakin panik. Sabrina, angkat teleponnya. Kak, serius, aku mau berangkat sekolah. Zidan, istrimu kabur. Cepat cari dia. Sabrina membaca semuanya tanpa emosi. Ia lalu membuka pesan terakhir dari Zidan, yang masuk 1 menit lalu. Sabrina, pihak sekolah Lita menelepon saya. Katanya SPP diberhentikan. Kamu sudah gila? Cepat balas. Ah, neraka sudah dimulai. Dan ini baru babak pembuka. Sabrina terkekeh pelan. Ia meletakkan ponsel itu di meja. Ia akan menikmati pertunjukan ini dari jauh. Jam 7 pagi di rumah mewah Jalan Anggrek, alarm di kamar Ibu Siti berbunyi. Suaranya nyaring, sengaja diatur begitu. Ibu Siti mengerang, mematikannya dengan kasar. Ia terbiasa bangun, lalu berteriak memanggil Sabrina untuk dibuatkan jus lemon hangat. Ia duduk di tepi ranjangnya, menunggu. 5 menit berlalu. Tidak ada suara langkah kaki Sabrina di lorong. Tidak ada ketukan pelan di pintunya. Sabrina, teriaknya, suaranya serak khas bangun tidur. Jus saya mana? Kamu tuli? Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Ibu Siti mendengus kesal. Anak itu benar-benar harus diberi pelajaran. Semakin manja, gumamnya. Dengan malas, ia bangkit dan mengenakan jubah mandinya. Ia berjalan keluar kamar. Pintu kamar Zidan dan Sabrina masih tertutup. Ibu Siti menggedornya keras. Zidan, Sabrina, bangun, sudah siang. Tidak ada jawaban. Ibu Siti semakin kesal. Ia membuka pintu kamar itu tanpa izin. Pemandangan di dalam membuatnya bingung. Kamar itu rapi, terlalu rapi. Ranjang di sisi Sabrina sudah dibereskan. Zidan masih tidur pulas, mendengkur, memeluk guling. Tapi Sabrina tidak ada. Zidan. Ibu Siti mengguncang tubuh anaknya. Bangun, istrimu di mana? Zidan menggeliat. Hah? Apa, Bu? Sabrina, paling di dapur. Tidak ada. Aku sudah panggil-panggil, kata Ibu Siti. Di kamar mandi juga tidak ada. Saat itulah Lita keluar dari kamarnya, menguap lebar. Ibu, berisik banget. Sih, Kak Sabrina mana? Aku lapar. Suruh dia pesankan sarapan di restoran Jepang yang baru buka itu. Dan bilang padanya, aku mau diantar ke sekolah pakai Alphard hari ini. Malas pakai mobil sedan. Kakak iparmu tidak ada. Bentak Ibu Siti, kepanikan kecil mulai menjalari suaranya. Mereka bertiga turun ke lantai bawah. Ruang makan sepi. Tudung saji di atas meja masih tertutup. Lita membukanya dengan kasar. Ceka. Nasi goreng lagi. Nasi goreng dingin. Serunya jijik. Di dapur, semuanya bersih. Terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda aktivitas pagi. Tidak ada wajan di kompor. Tidak ada piring kotor di wastafel. Seolah dapur itu tidak disentuh. Dia benar-benar kabur, ucap Lita, nadanya lebih terdengar jengkel daripada khawatir. Gara-gara 25 juta saja dia kabur? Murahan sekali. Ibu Siti tidak seenteng itu. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Zidan, cepat telepon dia. Suruh dia pulang sekarang. Bilang ibu maafkan, asal dia transfer uangnya Lita. Zidan, yang wajahnya masih bengkak karena tidur, mengambil ponselnya. Iya, Bu, sabar. Ia menekan nomor Sabrina. Panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Tidak aktif, Bu. Paling baterainya habis. Alasan. Coba lagi. Zidan mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Kotak suara. Benar-benar mati, Bu. Kurang ajar. Ibu Siti menggebrak meja. Berani-beraninya dia mematikan ponsel. Dia mau main-main sama kita? Lita mendengus. Ya sudah, aku pesan sarapan sendiri.
Ia membuka aplikasi ojek online di ponselnya. Ia memilih menu sarapan seharga Rp300.000. Saat hendak membayar, ia tertegun. Loh, kok kartu kreditku ditolak? Ia mencoba lagi. Pembayaran gagal. Ia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Kenapa ini? Lita panik. Mas Zidan. Ibu, kartu-kartuku kok tidak bisa dipakai? Ibu Siti tertawa sinis. Ah, paling jaringan. Coba pakai kartu ibu. Ia mengeluarkan dompetnya, memberikan kartu kredit platinumnya pada Lita. Pakai ini. Pesankan ibu latte panas juga. Lita memasukkan data kartu ibunya. Klik. Pembayaran gagal. Kartu ditolak oleh bank. Sekarang giliran Ibu Siti yang pucat. Ditolak? Tidak mungkin. Limit kartu itu masih banyak. Sabrina selalu membayarnya penuh. Coba lagi. Kamu pasti salah masukkan nomor. Sudah benar, Bu. Tetap ditolak. Suasana di meja makan mendadak tegang. Zidan, yang tadinya mengantuk, kini matanya terbuka lebar. Ia meraih dompetnya sendiri. Ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya membelalak ngeri. Saldo rekeningku 0, bisiknya. Tidak mungkin. Kemarin Sabrina baru transfer uang bulanan. Apa? Ibu Siti dan Lita berteriak bersamaan. Zidan mencoba membuka aplikasi kartu kreditnya. Diblokir. Semua kartuku diblokir. Ya Tuhan. Ada apa ini? Sabrina. Desis Ibu Siti. Ini pasti ulah gembel itu. Dia berani memblokir semua kartu kita. Dia mau kita kelaparan? Telepon dia. Telepon dia sekarang. Zidan berteriak pada ibunya, lupa bahwa ia sendiri tadi gagal. Ibu Siti, Lita, dan Zidan, 3 orang itu kini panik. Mereka mencoba menelepon Sabrina bergantian. Dari ponsel Zidan. Dari ponsel Lita. Dari ponsel Ibu Siti. Mereka bahkan mencoba menelepon dari telepon rumah. Semuanya sia-sia. Ponsel utama Sabrina mati total. Tidak bisa dihubungi. Dia pikir dia siapa? Dia mau membunuh kita pelan-pelan, raung Ibu Siti. Ia mondar-mandir di ruang makan. Mas, aku harus ke sekolah, jerit Lita. Aku malu kalau tidak masuk. Nanti teman-temanku tanya. Pestaku gimana? Mas, gimana? Diam kamu, Lita. Pesta. Kamu tidak lihat kita lagi masalah besar? Bentak Zidan. Ia menarik rambutnya sendiri, frustrasi. Ia tidak pernah menghadapi masalah seperti ini. Selama ini, ia hanya perlu mengulurkan tangan, dan Sabrina akan mengisinya dengan uang. Ini semua gara-gara kamu, Lita. Zidan menyalahkan adiknya. Kalau kamu tidak minta uang 25 juta, Sabrina tidak akan marah. Kok aku? Ibu juga. Lita balas menunjuk. Ibu yang bentak-bentak dia. Ibu yang suruh dia pergi. Kalian berdua yang salah. Ibu Siti balas membentak. Kalian yang manja. Ibu cuma membela kalian. Mereka bertiga saling menyalahkan di tengah ruang makan mewah yang mulai terasa dingin. Tidak ada sarapan. Tidak ada uang. Tidak ada kekuasaan. Mereka terisolasi. Tiba-tiba, ponsel Zidan berdering. Bukan Sabrina. Nomor tidak dikenal. Itu adalah nomor kantor. Dengan tangan gemetar, Zidan mengangkatnya. Halo? Dengan Tuan Zidan? Ya, saya sendiri. Kami dari Administrasi Keuangan SMA Elit Cendekia. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa penjamin finansial Putri Lita Anjani, Nyonya Sabrina, telah secara resmi menghentikan semua pembayaran. Dan status Nona Lita saat ini adalah menunggak SPP selama 3 bulan. Pembayaran sebelumnya ditarik kembali oleh pihak bank. Zidan merasa lututnya lemas. Apa maksud Anda? Maksud saya, Tuan Zidan, Lita tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar sampai semua tunggakan lunas. Totalnya 45 juta rupiah. Dan jika tidak dilunasi dalam 3 hari, namanya akan kami coret dari daftar siswa. Telepon ditutup. Zidan menatap Ibu Siti dan Lita. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak sanggup bicara. Ia hanya menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ada apa, Mas? Siapa? Tanya Lita takut-takut. Ibu Siti mengambil ponsel Zidan yang retak. Ia melihat riwayat panggilan. Sekolah Lita? Ada apa? Zidan? Jawab. Kita habis, bisik Zidan.
Sabrina, dia menghentikan uang sekolah Lita. Lita menunggak 45 juta. Dia mau dikeluarkan. Jeritan Lita lebih keras dari teriakan Ibu Siti. Ia histeris. Tidak mungkin. Aku malu. Aku matisan. Kak Sabrina jahat. Ibu Siti terduduk lemas di kursi. 45 juta. Angka itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Di mana mereka bisa dapat uang sebanyak itu? Mereka tidak punya apa-apa. Seluruh hidup mereka dibiayai oleh gembel yang kini telah pergi. Panik. Itulah kata yang tepat. Mereka panik luar biasa. Dalam 1 jam, mereka menelepon Sabrina bergantian. Panggilan ke-50, ke-51, ke-60. Tidak ada jawaban. Rumah mewah itu kini terasa seperti penjara yang mahal. Aku tidak peduli, teriak Lita di sela tangisnya. Aku harus ke sekolah. Aku harus bicara sama guru-guru. Ini pasti salah paham. Mas Zidan, antarkan aku. Bagaimana mengantarmu? Kamu tidak dengar? Kita tidak punya uang. Bensin di mobil saja aku tidak tahu ada atau tidak. Kartu e-tol juga pasti diblokir, kata Zidan putus asa. Ibu punya uang tunai. Bisik Ibu Siti. Ia berlari ke kamarnya. Ia membongkar brankas kecilnya. Isinya hanya perhiasan-perhiasan imitasi, yang asli sudah dijual Zidan diam-diam dulu, dan beberapa lembar uang ratusan ribu. Totalnya mungkin hanya 500 ribu rupiah. Ini, kita hanya punya ini, katanya lirih. Zidan merampas uang itu. Cukup untuk taksi online. Lita, kamu berangkat. Bicara baik-baik. Mas akan cari Sabrina. Ibu di rumah saja. Jangan kemana-mana. Lita menghapus air matanya dengan kasar. Ia berganti seragam. Ia memesan taksi online, menggunakan sisa saldo e-wallet Zidan yang tinggal sedikit. Ia membanting pintu depan, pergi dengan amarah dan rasa malu yang membara. Zidan dan Ibu Siti ditinggal berdua di rumah besar yang sepi. Zidan, bagaimana ini, nak? Rintih Ibu Siti. Arogansinya luntur. Zidan tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Ia melihat mobil Alphard putih kebanggaannya terparkir di garasi. Setidaknya, itu masih ada. Ia akan memakai mobil itu untuk mencari Sabrina ke rumah orang tuanya. Ia meraih kunci mobil di atas meja. Tepat saat ia hendak melangkah ke garasi, bel rumah berbunyi. Bukan bel biasa. Ini bel yang nyaring dan berkali-kali. Zidan dan Ibu Siti berpandangan. Seorang kurir? Zidan membuka pintu. Di depannya berdiri 2 orang pria berbadan tegap, mengenakan seragam sebuah perusahaan leasing. Di belakang mereka, di jalanan, sebuah mobil derek besar baru saja parkir. Pria itu tersenyum tipis. Selamat pagi. Benar dengan Tuan Zidan? Kami dari pihak leasing. Kami di sini untuk mengambil unit Alphard putih B1234 XYZ. Perjalanan Lita ke sekolah adalah siksaan. Ia duduk di jok belakang taksi online murah yang berbau pengharum ruangan murahan. Sopir itu terus mengajaknya bicara. Tapi Lita hanya diam, memalingkan wajah ke jendela. Pikirannya berkecamuk. 45 juta. Dikeluarkan dari sekolah. Ini adalah mimpi terburuknya. Gengsi yang ia bangun susah payah di depan teman-temannya akan hancur dalam sekejap. Ini semua gara-gara Kak Sabrina. Awas saja dia kalau ketemu. Aku tidak akan pernah memaafkannya, gumamnya. Ia masih menyalahkan Sabrina, bukan keserakahannya sendiri. Ia masih yakin ini hanya salah paham, bahwa kakak iparnya itu hanya sedang ngambek dan perlu dibujuk. Ketika taksi itu tiba di gerbang SMA Elit Cendekia, Lita membayar dengan sisa uang tunai yang diberikan Zidan. Ia turun. Beberapa temannya dari geng sosialita sedang turun dari mobil-mobil mewah mereka, Mercedes, BMW, bahkan Porsche. Mereka diantar sopir pribadi. Lita, turun dari taksi kuning yang kusam. Lita, tumben? Mobilmu di bengkel? Sapa salah satu temannya, Sasa. Lita memaksakan senyum. Iya, biasa, servis bulanan, bohongnya. Ia berjalan cepat, berusaha menghindari percakapan lebih lanjut. Ia harus segera ke ruang administrasi sebelum gosip menyebar. Ia berjalan di lobi marmer sekolah yang megah. Beberapa siswa menatapnya aneh. Mungkin karena wajahnya sembab habis menangis. Ia tidak peduli. Ia berbelok ke koridor ruang guru. Tepat saat ia akan masuk ke ruang administrasi, namanya tiba-tiba terdengar dari pengeras suara sekolah yang menggema di seluruh penjuru. Panggilan kepada siswi, Lita Anjani dari kelas 11A, diharap segera ke ruang administrasi keuangan. Sekali lagi,
Lita Anjani, segera ke ruang administrasi keuangan. Suara itu keras, jelas, membekukan. Seluruh koridor yang tadi ramai oleh siswa yang berlalu lalang, mendadak hening. Semua mata menoleh ke arahnya. Panggilan ke ruang keuangan melalui pengeras suara adalah hal yang sangat tabu di sekolah ini. Itu adalah kode untuk masalah serius. Itu adalah tanda aib. Wajah Lita terasa panas. Darahnya serasa surut dari wajahnya. Teman-temannya yang tadi di lobi kini menyusulnya, dan mereka mendengar pengumuman itu. Mereka saling berpandangan, lalu berbisik. Lita, dipanggil ke keuangan? Bukannya itu, kalau nunggak SPP. Gila. Jangan-jangan keluarganya bangkrut? Lita ingin bumi terbelah dan menelannya. Dengan langkah kaku, ia mendorong pintu ruang administrasi. Di dalam, seorang wanita parubaya berkacamata tebal, Ibu Rini, kepala tu, menatapnya tanpa ekspresi. Lita Anjani, silakan duduk. Ada apa, Bu? Kenapa harus panggil saya pakai pengeras suara? Ibu mau bikin saya malu? Sembur Lita, masih mencoba bersikap arogan untuk menutupi ketakutannya. Ibu Rini tidak terpengaruh. Saya panggil baik-baik lewat telepon ke orang tua Anda, tapi tidak ada jawaban yang jelas. Jadi saya pakai cara yang pasti Anda dengar. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja. Anda tahu ini apa? Lita menatap kertas itu. Itu adalah surat tagihan. Saya tahu. Ada salah paham. Kakak ipar saya? Tidak ada salah paham, Nona Lita, potong Ibu Rini, suaranya dingin. Pagi ini, kami mendapat konfirmasi dari bank. Nyonya Sabrina, penjamin Anda, tidak hanya menghentikan pembayaran. Beliau menarik kembali semua pembayaran yang telah beliau lakukan untuk 3 bulan terakhir. Pihak bank mengizinkannya karena beliau adalah pembayar tunggal. Mata Lita membelalak. Ditarik kembali? Apa maksudnya? Maksudnya, Ibu Rini menjelaskan pelan, seolah bicara pada anak kecil, uang yang sudah dibayarkan untuk SPP Anda, ditarik lagi oleh pemilik rekening. Status Anda saat ini adalah menunggak penuh selama 3 bulan. Totalnya 45 juta rupiah. Napas Lita tercekat. Jadi ini bukan sekadar menghentikan. Ini adalah penghancuran total. Sabrina sengaja melakukannya. Ini jahat, jerit Lita. Dia tidak berhak. Secara hukum, beliau berhak. Uang itu uang beliau, kata Ibu Rini. Dan secara aturan sekolah, kami berhak menahan Anda. Anda tidak bisa masuk kelas. Anda tidak bisa ikut ujian. Dan jika dalam 3 hari tunggakan ini tidak lunas, nama Anda akan kami hapus dari daftar siswa. Tapi pestaku minggu depan. Lita meracau, otaknya tidak bisa memproses. Ibu Rini menatapnya dengan iba sesaat. Pesta? Sebaiknya Anda fokus mencari sekolah baru. Sekolah negeri mungkin? Saya dengar biayanya lebih terjangkau. Kalimat itu adalah hinaan terbesar. Lita, yang selalu memamerkan sekolahnya yang berbiaya ratusan juta, kini disarankan masuk sekolah negeri. Ibu jahat. Lita berdiri, menggebrak meja. Saya hanya menjalankan aturan. Sekarang, silakan keluar dari ruangan ini. Anda bisa menunggu di lobi. Anda tidak diizinkan masuk ke area kelas. Satpam akan memastikan itu, kata Ibu Rini tegas. Lita terhuyung keluar dari ruangan. Kakinya lemas. Ia malu. Sangat malu. Di koridor, beberapa siswa, termasuk gengnya, sudah menunggunya. Lit, ada apa? Kalau sampai dipanggil gitu, tanya Sasa. Lita tidak bisa menjawab. Air matanya sudah menggenang. Kata anak-anak, lo nunggak SPP, ya? Tanya siswa lain, nadanya mengejek. Katanya lo bangkrut? Bukannya lo mau pesta 25 juta? Hahaha, pesta di mana? Di pinggir jalan? Ejekan itu terdengar dari segala arah. Geng sosialitanya yang biasa menjilatnya, kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka mulai menjauhinya, seolah bangkrut adalah penyakit menular. Bukan. Itu bohong, teriak Lita. Kalian semua jahat. Ia tidak tahan lagi. Ia berlari. Ia mendorong siswa-siswa yang menghalangi jalannya. Ia berlari melewati lobi marmer, tidak peduli pada teriakan satpam yang memanggilnya. Ia berlari keluar dari gerbang sekolah yang megah itu. Ia berdiri di trotoar, di depan sekolah yang kini sudah tertutup baginya. Seragam mahalnya terasa seperti kostum badut. Ia menangis terisak-isak, menutupi wajahnya. Hidupnya hancur. Gengsinya hilang. Pestanya musnah.
Ia bukan siapa-siapa lagi. Di tengah isak tangisnya, ponselnya berdering. Ia merogoh sakunya. Nama, Mas Zidan, tertera di layar. Dengan gemetar, ia mengangkatnya, berharap ada kabar baik. Berharap Sabrina sudah ditemukan dan semua ini hanya lelucon. Halo, Mas, aku. Lita. Suara Zidan di seberang sana terdengar panik, putus asa, dan penuh amarah. Kamu di mana? Cepat pulang sekarang. Naik apa saja. Mas, aku diusir dari sekolah. Aku tidak peduli soal sekolah, teriak Zidan memotongnya. Pulang. Mobil kita. Mobil Alphard diambil orang. Diambil leasing tadi di depan rumah. Kita sudah tidak punya mobil. Genggaman Lita di ponselnya melemah. Kabar itu adalah pukulan terakhir. Sekolahnya hilang. Sekarang mobilnya. Tahta kemewahannya runtuh satu persatu. Ponsel itu terlepas dari tangannya. Benda mahal itu jatuh ke trotoar yang keras. Layarnya retak, membentuk jaring laba-laba, lalu mati. Sama seperti hidupnya. Ponsel Zidan masih menempel di telinganya, meski di seberang sana Lita sudah tidak bersuara. Ia mendengar suara debuman, lalu hening. Adiknya mungkin pingsan. Atau mungkin menjatuhkan ponselnya. Zidan tidak peduli. Ia sendiri merasa kakinya seperti jeli. Diambil leasing. Ia mengulangi kata-kata itu seperti mantra. Ia menatap nanar ke arah garasi. Dua pria berbadan tegap itu masih di sana. Yang satu sedang memegang kunci Alphardnya, kunci yang baru saja ia serahkan dengan tangan gemetar. Pria yang satunya lagi tersenyum tipis. Senyum profesional yang terasa seperti tamparan. Ibu Siti, yang sejak tadi berdiri mematung di ambang pintu, tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Ini bukan pingsan karena kaget, tapi pingsan karena amarah yang tidak tersalurkan. Tidak, jeritnya. Ia berlari keluar, menerobos Zidan, menuju ke garasi. Ia bahkan tidak memakai sandalnya. Kakinya yang terawat menginjak lantai carport yang kotor. Kalian siapa? Beraninya kalian masuk pekarangan saya. Pergi. Ia mencoba mendorong salah satu pria itu. Pria itu hanya bergeser sedikit, tidak terpengaruh. Maaf, Nyonya, kata pria yang memegang kunci. Kami hanya menjalankan tugas. Penjamin dan pembayar unit ini, atas nama Nyonya Sabrina, telah secara sukarela menyerahkan unit dan menghentikan pembayaran. Kami diperintahkan untuk menariknya hari ini juga. Sabrina? Gembel itu lagi? Raung Ibu Siti. Wajahnya merah padam. Dia tidak berhak. Ini mobil anak saya, Zidan. Kenapa kamu diam saja? Usir mereka. Panggil polisi. Zidan hanya menggeleng pelan. Tidak bisa, Bu. Surat-suratnya, tadi mereka tunjukkan. Semuanya lunas atas nama Sabrina. Kita hanya pemakai. Itu adalah kebenaran yang pahit. Zidan selalu mengira mobil itu miliknya. Ternyata ia hanya meminjam. Saya tidak peduli. Ibu Siti kini beralih ke mobil derek yang sudah mulai memundurkan pengaitnya. Jangan ambil mobil saya. Tetangga, tolong. Ada rampok. Teriakannya berhasil menarik perhatian. Pintu di seberang jalan terbuka. Bu Ratih, tetangga paling ingin tahu di kompleks itu, keluar dengan daster dan roll rambutnya. Ia pura-pura menyiram tanaman. Di sebelahnya, Pak RT yang sedang jalan pagi, berhenti. Beberapa asisten rumah tangga di rumah-rumah lain mulai berkumpul di gerbang mereka, berbisik-bisik. Ini adalah skenario terburuk bagi Ibu Siti. Harga dirinya, statusnya sebagai Nyonya, terpandang di kompleks ini, sedang dilucuti di depan umum. Lihat itu, Bu Ratih, bisik seorang art pada temannya. Mobilnya Nyonya Siti mau ditarik. Jangan-jangan bangkrut. Sombong sih, sahut Bu Ratih, cukup keras agar terdengar. Tiap hari pamer. Ternyata mobil kreditan. Telinga Ibu Siti berdenging. Ia menoleh tajam ke arah Bu Ratih. Masuk kamu. Jangan ikut campur. Apa lihat-lihat? Belum pernah lihat orang kaya? Bentakannya justru menjadi bahan tertawaan. Bu Ratih tersenyum sinis. Lihat, Bu. Orang kaya kok mobilnya ditarik. Balasnya, Ibu Siti ingin mati saat itu juga. Ia berbalik dan memeluk ban depan Alphard itu. Tidak. Kalian harus langkahi mayat saya dulu. Pria leasing itu menghela napas. Nyonya, tolong jangan persulit kami. Jika Nyonya melawan, kami akan panggil pihak berwajib.
Ini akan jadi lebih memalukan. Zidane akhirnya melangkah maju. Ia menarik lengan ibunya. Bu, sudah, Bu. Masuk. Malu, bisiknya, suaranya parau. Tidak mau. Zidane. Ini Alphard kita, rintih Ibu Siti. Sudah bukan punya kita lagi, Bu, bentak Zidane, akhirnya meledak. Kita sudah tidak punya apa-apa. Ibu mengerti? Bentakan Zidane itu membungkam Ibu Siti. Ia menatap anaknya dengan pandangan kosong. Tenaganya habis. Zidane memapahnya masuk ke dalam rumah, menjauh dari tatapan penuh penghakiman para tetangga. Dari balik jendela ruang tamu, mereka berdua, dan Lita yang baru saja tiba, diantar oleh satpam kompleks yang kasihan melihatnya menangis di pos depan, menyaksikan detik-detik paling memalukan dalam hidup mereka. Mobil Alphard putih yang selalu Ibu Siti banggakan, yang selalu Lita pakai untuk pamer ke teman-temannya, kini ditarik ke atas mobil derek. Suara mesin derek itu meraung-raung, seolah menertawakan mereka. Mobil derek itu perlahan menjauh, membawa serta sisa-sisa terakhir harga diri mereka. Ibu Siti terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Habis. Habis sudah. Zidane tidak tahan berada di rumah itu. Ia merasa tercekik. Ia harus keluar. Ia harus mencari Sabrina. Tapi bagaimana? Ia teringat sesuatu. Mobil sedan. Masih ada satu mobil lagi di garasi. Mobil lama peninggalan ayahnya, yang jarang dipakai. Ia berlari ke garasi, mengabaikan Lita yang menangis di sofa. Ia mengambil kunci sedan itu. Ia masuk dan memutar kuncinya. Klik, klik, klik. Tidak ada apa-apa. Hanya suara lemah. Aki-akinya mati, desisnya. Ia memukul setir. Sial, kapan terakhir kali mobil ini dipanaskan? Sabrina yang biasanya mengurus. Tentu saja. Sabrina pasti tahu mobil ini tidak bisa dipakai. Tidak. Ia tidak boleh putus asa. Ia masih punya satu senjata. Kartu kredit korporat. Ia merogoh dompetnya. Kartu hitam elegan itu masih ada. Setidaknya ini tidak mungkin diblokir, pikirnya. Ini kan kartu perusahaan. Ia lupa bahwa perusahaan itu juga palsu, dan tagihannya dibayar oleh Sabrina. Ia harus bertemu teman-temannya di kafe biasa. Tempatnya, bekerja. Ia harus menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Mungkin ia bisa meminjam uang. Zidane, yang tidak pernah berjalan kaki lebih dari 100 meter dari mobilnya, kini terpaksa berjalan kaki keluar kompleks. Matahari pagi itu terasa menyengat. Kemeja mahal yang ia kenakan, yang belum disetrika, basah oleh keringat dalam hitungan menit. Sepatu kulitnya yang mahal terasa menyiksa. Tetangga yang tadi menonton drama di rumahnya, kini melihatnya berjalan kaki. Mereka berbisik lagi. Zidane mempercepat langkahnya, wajahnya tertunduk malu. 30 menit kemudian, ia sampai di kafe elit langganannya. Napasnya terengah-engah, penampilannya kacau. Teman-teman golfnya sudah ada di sana, tertawa sambil menyeruput kopi mahal. Zidane, bro, kenapa lo? Kusut amat muka lo kayak cucian belum kering, sapa salah satu temannya. Ah, biasa. Mobil mogok. Supir lagi cuti, bohong Zidane, berusaha menjaga wibawanya. Ia duduk dan langsung memesan. Kopi paling mahal seperti biasa. Dan croissant. Ia mencoba bergabung dalam obrolan. Mereka bicara soal saham, soal liburan ke Eropa. Zidane hanya mengangguk-angguk, padahal pikirannya melayang. Bagaimana ia harus memulai meminjam uang? Gengsinya terlalu tinggi. Ia memutuskan untuk mentraktir mereka dulu. Sebuah taktik lama untuk menunjukkan ia masih berkuasa. Pagi ini, semua pesanan kalian, biar gue yang bayar, katanya dengan sisa-sisa kesombongan. Teman-temannya bersorak. Wah, bos Zidane memang mantap. Saat tagihan datang, totalnya hampir 2 juta rupiah. Zidane dengan gaya angkuh menyerahkan kartu korporat hitamnya. Pakai ini. Pelayan itu pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah ragu. Maaf, Pak Zidane. Kartunya ditolak. Dunia Zidane berhenti berputar. Apa? Ditolak? Coba lagi. Kamu gesek. Jangan ditap. Mesin kamu itu yang rusak. Elaknya, suaranya sedikit bergetar. Pelayan itu mencoba lagi. Masih sama, Pak. Ditolak. Declined. Ini ada notifikasinya. Kartu diblokir oleh pihak bank. Semua temannya terdiam. Tawa mereka lenyap. Mereka menatap Zidane. Bukan lagi dengan kagum, tapi dengan pandangan aneh. Campuran antara kasihan dan curiga. Diblokir? Kok bisa?
Bukannya itu kartu corporate? Tanya temannya yang tadi paling keras tertawa. Wajah Zidane merah padam. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ah, bang sialan. Pasti ada kesalahan sistem. Biasa. Bro, ia menoleh ke temannya. Tolong handle dulu ya. Kayaknya gue salah bawa kartu. Dompet gue ketinggalan di mobil yang mogok. Nanti gue ganti. Pasti gue ganti. Temannya menghela napas, lalu mengeluarkan kartunya sendiri. Santai, bro. Anggap aja giliran gue yang traktir. Tapi nada suaranya datar. Tatapan matanya mengatakan segalanya. Zidane, bos, ternyata tidak bisa membayar kopi. Zidane tidak tahan lagi. Gue duluan ya. Ada meeting mendadak. Lupa. Ia buru-buru bangkit, hampir menyenggol meja. Ia berjalan cepat keluar kafe, tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa mendengar bisikan mereka di belakangnya. Kasihannya, kayaknya lagi jatuh. Tahtanya sebagai bos, di lingkaran pertemanannya, runtuh seketika. Ia berjalan pulang. Perjalanan yang tadi terasa panas, kini terasa dingin dan menusuk. Ia berjalan di bawah matahari terik, tapi ia menggigil. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya mobil. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya teman. Ia tidak punya harga diri. Semua yang ia miliki, semua topeng yang ia pakai, ternyata dipinjamkan oleh satu orang. Seorang gembel, yang kini telah mengambil kembali semuanya. Zidane mendorong pintu depan rumahnya yang berat. Ia disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Rumah yang biasanya terang benderang dengan lampu kristal dan pendingin ruangan yang menyala penuh, kini terasa gelap dan pengap. Sepertinya Ibu Siti dan Lita tidak menyalakan apa-apa. Mungkin untuk menghemat listrik. Kesadaran baru yang ironis. Garasi yang kosong melompong terlihat seperti lubang hitam yang menganga, menelan semua sisa kejayaan mereka. Zidane melangkah masuk ke ruang tamu. Pemandangannya menyedihkan. Ibu Siti duduk meringkuk di sofa bludru yang harganya ratusan juta. Rambutnya yang biasa tersanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya yang penuh riasan kini kotor oleh air mata yang sudah mengering. Ia terlihat tua, rapuh, dan kalah. Di sofa lain, Lita tertidur dengan posisi yang tidak nyaman, masih mengenakan seragam sekolahnya yang lecek. Matanya bengkak, sisa-sisa tangis histerisnya tadi. Mendengar Zidane masuk, Ibu Siti mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Zidane dengan tatapan kosong. Bagaimana? Tanyanya, suaranya serak. Zidane tidak perlu menjawab. Penampilannya sudah menjelaskan segalanya. Kemejanya basah oleh keringat, rambutnya lepek, dan wajahnya menyeratkan kekalahan mutlak. Ia ambruk di kursi yang berhadapan dengan ibunya. Gagal, desisnya. Kartuku juga diblokir. Semuanya. Habis. Lita terbangun oleh suara Zidane. Ia duduk, mengucek matanya. Mas, jadi gimana? Kita makan apa? Pertanyaan itu, pertanyaan paling dasar, kini menjadi pertanyaan yang paling menakutkan bagi mereka. Mereka bertiga terdiam. Tiga manusia yang terbiasa hidup dalam kemewahan absolut, kini kebingungan memikirkan cara untuk makan malam. Jam besar di dinding, hadiah pernikahan dari rekan bisnis Sabrina, berdetak nyaring. Tik, tok, tik, tok. Suaranya seperti palu yang menghantam kepala mereka. Perabotan mahal di sekeliling mereka kini tidak lagi terasa nyaman. Mereka seperti pajangan di etalase toko, barang-barang yang tidak bisa mereka miliki. Zidane. Ibu Siti berkata lagi, kali ini nadanya menuntut. Ibu tidak peduli dengan kartu kredit. Itu urusan Sabrina. Tapi kamu masih punya perusahaan. Kamu masih punya gaji. Pakai gaji kamu. Ambil uang tunai di bank. Lita menatap Zidane, matanya berbinar oleh harapan terakhir. Iya, Mas. Gaji Mas. Kan? Mas kan direktur. Pasti gajinya besar. Kita bisa pakai itu dulu sementara Kak Sabrina ngambek. Zidane memejamkan matanya. Inilah saatnya. Dinding kebohongannya yang terakhir harus ia runtuhkan sendiri. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Bu. Ia memulai, suaranya bergetar. Perusahaan sudah tidak ada. Ibu Siti mengerutkan kening. Apa maksudmu tidak ada? Kamu kan tiap pagi berangkat ke kantor? Kantor itu sudah disita bank. Setahun yang lalu, kata Zidane pelan. Ibu Siti dan Lita terdiam. Mereka mencoba mencerna kalimat itu. Bangkrut, Zidane mengatakannya dengan lebih jelas. Perusahaan ayah bangkrut total. Tidak ada yang tersisa.
Sejak setahun lalu, aku pengangguran. Bohong, teriak Lita, tidak terima. Kamu bohong. Terus kamu ke kantor tiap pagi? Kamu main golf? Kamu beli jam tangan mahal? Itu apa? Itu, semua. Sabrina, bisik Zidan, kepalanya tertunduk malu. Semua dari Sabrina. Ibu Siti berdiri. Kakinya gemetar. Apa katamu? Sejak perusahaan bangkrut, Sabrina yang mengambil alih semuanya. Dia yang bayar sisa utang perusahaan ayah diam-diam. Dia yang kasih aku uang bulanan, dia bilang, untuk jaga gengsi Mas. Dia yang belikan aku mobil Alphard itu, katanya biar Mas tidak malu sama teman-teman. Kartu korporat itu, kartu atas nama perusahaannya. Dia yang suruh aku pura-pura tetap kerja, biar Ibu dan Lita tidak cemas. Pengakuan itu menghantam Ibu Siti dan Lita seperti kereta barang. Setiap kebohongan yang mereka nikmati kini terkuak. Pria yang mereka banggakan sebagai direktur sukses, ternyata hanyalah boneka yang dibiayai penuh oleh istrinya. Jadi kita. Lita menutup mulutnya. Ya, kata Zidan. Kita hidup sepenuhnya dari uang Sabrina. Setiap nasi yang kita makan, setiap baju yang kita pakai, listrik di rumah ini, bensin di mobil, semuanya dari dia. Ibu Siti terhuyung. Ia mencengkeram dadanya. Ia teringat kata-katanya tadi malam. Gembel gak usah belagu, kamu itu cuma numpang. Gembel? Bisik Ibu Siti pada dirinya sendiri. Matanya nanar. Jadi, kita yang numpang? Kita yang jadi parasit hidup dari uang? Gembel, itu selama ini. Kenyataan itu terlalu brutal. Arogansi yang ia bangun seumur hidupnya hancur berkeping-keping. Ia bukan nyonya besar. Ia adalah benalu yang baru saja kehilangan pohon inangnya. Lalu kita bagaimana? Zidan? Rinti Ibu Siti, suaranya terdengar seperti nenek-nenek. Kita mau makan apa? Zidan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia menangis tanpa suara, air mata malu dan putus asa mengalir di pipinya. Ia telah gagal sebagai anak, sebagai kakak, dan sebagai suami. Di tengah keheningan yang menakutkan itu, bel rumah berbunyi. Ding dong. Mereka bertiga tersentak kaget. Siapa lagi? Pihak Leasing mau ambil TV dan sofa? Mereka saling pandang, ketakutan. Jangan dibuka, bisik Lita. Mereka diam, menahan napas. Bel berbunyi lagi, lebih lama dan lebih memaksa. Lalu hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara klak dari slot surat di pintu utama. Sesuatu jatuh ke lantai marmer. Zidan menunggu beberapa menit, memastikan orang itu sudah pergi. Ia berjingkat ke pintu. Di lantai, tergeletak sebuah amplop coklat besar. Ada logo bank yang ia kenali. Bank tempat ia dan Sabrina mengambil KPR rumah ini. Di amplop itu ada stempel merah besar, penting dan segera. Dengan tangan gemetar, ia mengambil amplop itu. Ia kembali ke ruang tamu, di mana ibu dan adiknya menatapnya dengan cemas. Ia menyalakan satu lampu kecil. Tangannya gemetar hebat saat ia merobek amplop itu. Ia mengeluarkan selembar surat resmi. Ia membacanya. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi kelabu seperti mayat. Apa? Zidan? Desak Ibu Siti. Apa lagi? Zidan mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Surat peringatan pertama. Gagal bayar KPR. Katanya datar. Gagal bayar? Ulang Lita bingung. Sabrina, dia menghentikan pembayaran cicilan rumah ini. Zidan menjelaskan, suaranya pecah. Kita dinyatakan menunggak. Ia melanjutkan membaca isi surat itu, suaranya semakin lirih. Bank meminta kita untuk melunasi seluruh sisa pokok pinjaman. Totalnya, 3,5 miliar rupiah. Seluruhnya. Tunai. 3,5 miliar? Lita nyaris tidak bisa bernapas. Kita diberi waktu 14 hari kerja untuk melunasinya, Zidan sampai di bagian akhir. Jika tidak rumah ini akan disita oleh bank dan dilelang. Disita. Dilelang. Gelandangan. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Ibu Siti. Kata-kata yang ia gunakan untuk mengusir Sabrina, kini menjadi takdirnya. Rumah mewah ini akan diambil. Mereka akan diusir. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya mobil. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka benar-benar akan menjadi gelandangan. Zidan? Ibu Siti memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Tidak mungkin. Visinya mulai kabur. Suara detak jam di dinding terdengar semakin jauh. Lantai marmer di bawah kakinya terasa berputar.
Ia mencengkeram dadanya. Napasnya sesak. "Ibu," teriak Zidan, melihat ibunya terhuyung. Ibu Siti tidak menjawab. Matanya terbalik. Seluruh tenaganya hilang. Ia ambruk ke depan, jatuh dari sofa ke lantai marmer yang dingin dengan suara debuman keras. Ia pingsan. "Ibu," jerit Zidan dan Lita bersamaan. Mereka mengguncang tubuh Ibu Siti. "Bu, bangun, Bu." Tapi Ibu Siti tidak bergerak. Kepanikan terbesar melanda mereka. Ibu mereka pingsan. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Mereka tidak punya mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Ponsel mereka tidak punya pulsa untuk menelepon ambulans. Mereka terjebak. Terjebak di dalam istana mereka sendiri, yang sebentar lagi akan runtuh menimpa mereka. 2 minggu telah berlalu sejak malam kepergian Sabrina. Di lantai 35 sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis, Sabrina berdiri di depan jendela kaca raksasa. Di bawahnya, kota Jakarta terbentang sibuk. Ia mengenakan blus sutra berwarna gading, celana bahan yang rapi, dan hijab pashmina yang dililit elegan. Penampilannya tajam, profesional, dan sangat berwibawa. Di lehernya tergantung ID card bertuliskan, Sabrina, founder CEO. Ini adalah kantornya. Kantor yang tidak pernah diketahui Zidan dan keluarganya. Selama ini, mereka mengira bisnis Sabrina hanyalah toko online yang dikelola dari kamar. Mereka tidak tahu bahwa toko itu adalah sebuah perusahaan induk investasi yang memiliki saham di berbagai bisnis startup teknologi dan ekspor-impor. Ia adalah investor sukses yang sengaja menyembunyikan kekayaannya, berharap suatu hari keluarganya akan menghargainya sebagai pribadi, bukan sebagai mesin uang. Ia salah besar. Bu Sabrina, Rina, asisten pribadinya, masuk dengan sebuah tablet. Tim pengacara sudah siap di ruang rapat. Para investor dari Singapura sudah terhubung lewat video conference. Sabrina mengangguk, berbalik dari jendela. "Baik, Rina. Ada kabar dari rumah di Jalan Anggrek?" Rina menatap tabletnya. "Sesuai perkiraan, Bu. Hari ini adalah hari ke-14. Surat peringatan ketiga dan surat perintah pengosongan rumah sudah dilayangkan oleh bank pagi tadi. Tim eksekusi akan bergerak besok pagi." Sabrina diam sejenak. Tidak ada ekspresi di wajahnya. "Bagus. Pastikan tim pengacara kita mendampingi pihak bank. Saya mau prosesnya berjalan sesuai hukum. Semua aset bergerak di dalam rumah itu, biarkan mereka ambil. Saya tidak mau satupun barang dari sana. Anggap saja donasi untuk para parasit." "Baik, Bu," kata Rina. Dan surat cerai sudah ditandatangani oleh Tuan Zidan. Beliau datang ke kantor pengacara kemarin. Beliau terlihat sangat kacau. Beliau memohon untuk bertemu ibu. "Saya tidak punya waktu," jawab Sabrina dingin. "Saya sudah membeli unit apartemen baru di penthouse Sudirman. Pastikan proses administrasinya selesai minggu ini. Dan mobil baru saya, apa sudah datang?" "Sudah di lobi basement, Bu. Sesuai pesanan Ibu. Alphard hitam keluaran terbaru." Sabrina tersenyum tipis. Ironis. Ia membeli mobil yang sama dengan yang ditarik dari Zidan. Bedanya, yang ini miliknya. Lunas. "Bagus. Mari kita mulai rapatnya." Ia melangkah masuk ke ruang rapat yang besar. Belasan manajer senior berdiri serentak, menyambutnya dengan hormat. Di layar besar, wajah-wajah serius para investor asing menatapnya. Sabrina duduk di kursi utama. "Selamat pagi, semuanya. Mari kita mulai presentasi akuisisi kuartal ini." Ia tampil tenang, berkuasa, dan sangat kaya. Ia adalah ratu di singgasananya sendiri, yang ia bangun dengan keringat dan otaknya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, neraka sedang berlangsung. 2 minggu lalu, kepanikan di rumah Jalan Anggrek mencapai puncaknya. Ibu Siti yang pingsan tidak kunjung sadar. Zidan, dalam keputusasaan total, melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia berlari keluar rumah. Ia berlari ke pos satpam kompleks. "Pak, tolong. Pak, ibu saya pingsan. Teleponkan ambulans." Ia memohon, terengah-engah. Satpam itu, yang tadi pagi menyaksikan mobil Alphardnya ditarik, menatapnya dengan pandangan aneh. "Telepon ambulans? Pakai pulsa Bapak saja." Saya tidak punya pulsa. Ponsel saya mati. Tolong, Pak." Zidan merendahkan dirinya, membuang semua gengsinya. Dengan malas, satpam itu akhirnya menelepon. Ambulans datang 30 menit kemudian. Petugas medis masuk dan memeriksa Ibu Siti. Tekanan darahnya sangat tinggi.
Ini stroke ringan atau serangan panik hebat. Harus segera dibawa ke UGD. Mereka mengangkat Ibu Siti ke brankar. Saat di UGD rumah sakit terdekat, masalah baru muncul. Administrasi, Pak. Silakan bayar deposit dulu. 5 juta rupiah, kata perawat di meja pendaftaran. Zidan dan Lita saling pandang. 5 juta. Mereka bahkan tidak punya 50 ribu. Sus, bisa pakai asuransi. Zidan mencoba. Asuransi atas nama siapa? Sabrina, istri saya. Perawat itu mengetik nama Sabrina. Maaf, Pak. Semua polis asuransi premium atas nama Nyonya Sabrina sudah membatalkan semua tertanggung tambahan atas nama Bapak Zidan, Ibu Siti, dan Nona Lita. Efektif sejak 2 minggu lalu. Kaki Zidan lemas. Sabrina benar-benar memotong segalanya. Ia memikirkan semua kartu asuransi VVIP yang selalu ia banggakan di dompetnya. Semuanya kini hanya sampah plastik. Jadi, kami tidak ditanggung, bisik Lita. Anda bisa pakai jalur umum, BPJS, tanya perawat itu. Zidan teringat. Sabrina pernah mendaftarkan mereka BPJS, untuk jaga-jaga, katanya. Tapi Ibu Siti selalu menghinanya. Itu asuransi orang miskin, katanya. Kini, asuransi orang miskin itu adalah satu-satunya harapan mereka. Ibu Siti akhirnya dirawat di bangsal kelas 3. Bangsal yang panas, berisik, dengan 6 pasien dalam satu ruangan. Jauh dari kamar VVIP pribadi yang biasa ia tempati jika sakit. Ia siuman beberapa jam kemudian, linglung. Melihat langit-langit kotor dan kipas angin yang berputar lambat di atasnya, ia menangis. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Zidan. Pindahkan ibu. Tidak bisa, Bu. Kita pakai BPJS. Jawab Zidan malu. Ibu Siti histeris. Ia mencabuti selang infusnya. Perawat harus menenangkannya. Ini adalah karma pertamanya. Untuk menebus obat yang tidak ditanggung BPJS, Zidan terpaksa menjual satu-satunya aset yang ia miliki, jam tangan Rolex palsu, KW Super, yang selalu ia banggakan. Ia menjualnya ke pedagang di pasar loak seharga 300 ribu rupiah. Uang itu habis untuk obat dan ongkos Lita bolak-balik naik angkot. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Surat peringatan kedua dari bank datang. Lalu yang ketiga. Zidan mencoba menelepon teman-teman golfnya. Bro, pinjam uang dulu. Maaf, Zidan. Lagi dipakai, nih. Aduh, istri gue lagi butuh. Sorry, bro. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Semua menolaknya. Berita ia bangkrut dan ditolak kartu kreditnya di kafe sudah menyebar. Ia adalah paria. Tepat di hari ke-14, saat Ibu Siti baru saja boleh pulang, mereka kembali ke rumah. Mereka menemukan sebuah truk besar dan beberapa orang berbadan tegap sudah ada di depan gerbang. Tim eksekusi dari bank. Maaf, Bapak Zidan. Sesuai surat perintah pengadilan, rumah ini resmi kami sita. Anda punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Hanya pakaian, kata seorang pria berjas, pemimpin tim itu. Apa? Tidak bisa. Ini rumah saya, teriak Zidan. Bukan lagi, Pak. Silakan. Bu Ratih, sang tetangga, menonton dari balik gordennya, tersenyum puas. Ia bahkan merekamnya dengan ponsel. Zidan, Lita, dan Ibu Siti yang masih lemah, dipaksa mengemasi pakaian mereka ke dalam koper-koper murah. Semua barang mewah, TV 80 inci, sofa bludru, lampu kristal, Gucci mahal, tempat tidur king size, semuanya ditinggal. Mereka diusir. Bertiga, mereka berdiri di depan gerbang rumah mereka sendiri, masing-masing membawa 1 koper. Mereka benar-benar terlihat seperti gelandangan. Kita mau kemana? Zidan, Isa Ibu Siti, berpegangan pada lengan anaknya. Zidan tidak tahu. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia teringat sesuatu. Jauh di pinggir kota, ada rumah peta kecil peninggalan kakeknya yang sudah lama tidak terurus. Hanya itu satu-satunya pilihan. Mereka naik 3 kali angkot untuk sampai ke sana. Rumah itu berada di gang sempit, becek, dan bau comberan. Dindingnya berjamur. Atapnya bocor di beberapa tempat. Hanya ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi jongkok yang kotor, dan ruang depan sempit yang langsung terhubung ke dapur berasap. Inilah istana baru mereka. Malam pertama di sana adalah neraka. Panasnya luar biasa. Nyamuk berpesta di tubuh mereka. Ibu Siti tidak berhenti menangis. Lita menjerit-jerit histeris. Aku tidak mau di sini. Bau, jorok, panas.
Aku benci Kak Sabrina. Diam, bentak Zidan. Ia juga sudah di ambang batas. Mulai sekarang, kita harus cari uang sendiri. Lita, kamu cari kerja. Ibu masak. Kehidupan baru mereka dimulai. Lita, yang putus sekolah, mencoba melamar kerja sebagai pelayan kafe. Di hari pertama, ia membentak pelanggan yang memintanya membersihkan meja. Ia langsung dipecat. Ia mencoba lagi di sebuah toko baju. Ia ketahuan mencuri lipstik. Ia diusir. Tangannya yang dulu halus kini kapalan karena harus mencuci baju mereka bertiga di papan cucian. Ibu Siti, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus berjongkok di depan kompor minyak tanah yang berasap. Masakannya selalu gosong atau keasinan. Ia menangis setiap hari, meratapi nasibnya, tapi tak ada yang peduli. Dan Zidan. Setelah berminggu-minggu melamar kerja dan ditolak di mana-mana, ia menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia menjual sedan rongsoknya seharga 3 juta. Ia membeli motor bebek bekas yang bunyinya berisik. Ia mendaftar menjadi sopir ojek online. Ia, Zidan, mantan direktur, yang selalu wangi dan necis, kini mengenakan jaket hijau kusam. Ia berpanas-panasan di jalanan, berteriak, "Kiri, Bang!" di tengah kemacetan, untuk mendapatkan uang Rp20.000. Ia kini tahu rasanya bekerja. Suatu sore, setelah seharian narik dan hanya dapat 50.000, ia mendapat orderan. Mengantar paket. Titik jemputnya, apartemen penthouse Sudirman. Sebuah gedung yang bahkan ia tidak berani impikan untuk masuk. Ia sampai di lobi yang megah. Satpam menatapnya penuh curiga. Paket untuk siapa? Atas nama Ibu Sabrina, katanya, membaca layar ponselnya. Jantung Zidan serasa berhenti berdetak. Sabrina? Di sini? Ia disuruh menunggu di lobi khusus kurir. Ia menunggu, gelisah. 15 menit kemudian, pintu lift pribadi berdenting. Seorang wanita melangkah keluar. Wanita itu bukan Sabrina. Wanita itu adalah Rina, asisten Sabrina. Tapi Zidan tidak tahu. Rina menyerahkan paket itu padanya. Saat Zidan hendak pergi, lift di sebelahnya terbuka. Keluarlah sesosok wanita yang ia kenal, namun juga terasa asing. Mengenakan dress kasual yang elegan, hijab yang sempurna, dan kacamata hitam besar. Di tangannya ada kunci mobil yang Zidan kenali logonya. Sabrina. Wanita itu berjalan melewatinya, menuju pintu lobi utama. Ia tidak melihat Zidan. Atau pura-pura tidak melihat. Aroma parfumnya yang mahal, parfum yang dulu Zidan belikan menggunakan uang Sabrina, menyeruak hidung Zidan. Zidan membeku. Jaket hijaunya yang bau keringat rasa membakarnya. Di depannya adalah istrinya, yang kini terlihat seperti bintang film. Ia, sang suami, hanyalah seorang tukang ojek yang bahkan tidak berani menyapanya. Zidan berdiri kaku seperti patung. Ponsel di tangannya bergetar. Orderan paket itu harus segera diantar, tapi ia tidak peduli. Seluruh dunianya terfokus pada sosok Sabrina yang berjalan anggun menuju pintu putar lobi. Sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan harga diri, karena ia sudah tidak punya itu. Tapi bendungan keputusasaan. Sabrina. Teriakan itu keluar dari tenggorokannya, serak dan putus asa. Itu bukan panggilan, itu sebuah rintihan. Sabrina berhenti. Tepat di depan pintu. Ia tidak menoleh. Rina, asistennya, yang kaget melihat Zidan, langsung berdiri protektif di samping Sabrina. Zidan, tidak peduli lagi pada tatapan satpam atau orang-orang kaya di lobi, berlari. Helm ojeknya ia lempar begitu saja ke lantai. Ia berlari dan langsung bersujud di lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Sabrina. Sabrina. SAB, tolong, jangan pergi. Ia meraung. Tangis pria dewasa yang hancur. Wajahnya ia benamkan di ujung sepatu Sabrina yang mahal. Maafkan aku, SAB. Maafkan Mas. Aku salah. Aku dibutakan oleh gengsi. Aku suami yang tidak berguna. Sabrina tetap diam. Ia hanya menatap puncak kepala Zidan yang tertunduk di kakinya. Aku sudah menderita, SAB. Ibu sakit-sakitan di kontrakan sempit. Lita putus sekolah, dia nyuci baju sendiri. Kami makan cuma sekali sehari. Aku jadi tukang ojek, SAB. Lihat aku. Zidan mengangkat wajahnya, yang basah oleh air mata dan keringat. Ia menunjuk jaket hijaunya yang kusam. Aku sudah dihukum. Tolong, SAB kembalilah. Aku janji akan berubah. Aku akan kerja apa saja. Aku akan jadi suami yang baik. Tolong selamatkan kami.
Para satpam sudah bergerak maju untuk menyeret Zidane, tapi Sabrina mengangkat tangannya sedikit. Tanda untuk berhenti. Zidane, melihat Sabrina tidak menendangnya, mendapat sedikit harapan. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Ia pasti sudah menghubungi ibu dan adiknya saat menunggu tadi, memberitahu lokasinya. Ibu, Lita, cepat ke sini, teriaknya pada ponselnya. Tak lama kemudian, dari pintu masuk lobi yang sama, masuk dua sosok yang menyedihkan. Ibu Siti dan Lita. Mereka pasti sudah menunggu di warung seberang jalan. Mereka berlari tergopoh-gopoh. Penampilan mereka adalah sebuah tragedi. Ibu Siti, yang dulu selalu necis, kini memakai daster kusam yang warnanya pudar. Rambutnya yang beruban dibiarkan tergerai seadanya. Wajahnya penuh kerutan lelah, dan ia terlihat 15 tahun lebih tua. Lita, si gadis glamor, kini memakai kaos oblong pudar dan celana training. Wajahnya kusam, penuh bekas jerawat yang tidak terawat. Tangannya yang dulu lentik kini terlihat kasar dan kemerahan. Melihat Sabrina berdiri di sana, sehat, cantik, dan kaya, sementara mereka seperti gembel, rasa iri dan putus asa bercampur aduk. Ibu Siti tidak menunggu lama. Ia mengikuti jejak anaknya. Ia berlutut di samping Zidane. Tangannya yang kasar berusaha meraih tangan Sabrina. Sabrina, nak, maafkan ibu. Rintihnya. Arogansi itu telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan seorang pengemis. Ibu salah, nak. Ibu sudah buta. Ibu sudah menghina kamu. Ibu. Ibu yang gembel, nak. Ibu. Ia menangis histeris. Tolong, nak, kasihani kami. Zidane sudah menderita. Lita, lihat Lita, nak. Dia sudah hancur. Tolong bayar utang rumah itu. Kami tidak mau tinggal di gang bau itu. Kami mau rumah kita kembali. Ibu janji, ibu akan layani kamu seumur hidup. Ibu akan jadi pembantumu, nak. Beneran? Lita berdiri gemetar. Ia terlalu malu untuk ikut berlutut, tapi ia juga terlalu putus asa. Kak, bisiknya. Air matanya mengalir deras. Maafkan aku, Kak. Aku yang salah. Aku manja. Aku serakah. Aku tidak akan minta pesta lagi. Aku tidak akan minta apa-apa lagi. Tolong, Kak. Aku mau sekolah lagi. Aku malu. Seluruh lobi kini menonton drama itu. 3 orang yang berpakaian kusam bersujud di kaki seorang wanita elegan. Sabrina akhirnya bergerak. Ia perlahan melepas kacamata hitamnya. Matanya yang jernih menatap mereka satu persatu. Wajahnya tenang, dingin, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ia menatap Lita terlebih dahulu. Wajahnya yang kusam dan tangannya yang kasar. 25 juta untuk pesta. Suara Sabrina yang tenang dan jernih membelah keheningan. Lita tersentak. Maaf, nggak bisa, lanjut Sabrina, mengulangi kata-kata yang sama persis seperti di meja makan hari itu. Cari sendiri uangnya. Tubuh Lita menegang. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu. Lalu, Sabrina menatap Ibu Siti yang masih bersujud. Ibu. Katanya lembut. Ibu Siti mengangkat wajahnya penuh harap. Ibu bilang, lanjut Sabrina, aku akan keluar dari keluarga ini dan jadi gelandangan, kan? Sabrina memutar pandangannya sejenak, melihat lobi marmer yang berkilauan, melihat pantulan dirinya yang sukses di kaca. Lalu ia kembali menatap Ibu Siti dan Zidane yang masih berlutut di lantai kotor. Lihat, katanya pelan. Siapa yang sekarang jadi gelandangan? Ibu Siti terkesiap. Hantaman itu lebih keras dari vonis dokter. Ia terdiam, membeku. Terakhir, Sabrina menatap Zidane. Suaminya. Pria yang ia cintai, yang telah membiarkannya dihina. Mas Zidane, katanya. Surat cerai kita sudah selesai. Kita sudah resmi berpisah. Kamu bilang kamu akan berubah? Kamu tidak akan pernah berubah. Kamu hanya panik karena fasilitasmu hilang. Kamu tidak menangis karena kehilangan aku. Kamu menangis karena kehilangan uangku. Tidak, SAB. Aku cinta kamu, raung Zidane. Cinta? Sabrina tertawa kecil, tawa yang dingin tanpa humor. Cintamu tidak cukup kuat untuk membelaku dari ibumu sendiri. Sabrina memakai kembali kacamata hitamnya. Ia berbalik, hendak pergi. Sabrina, jangan pergi, teriak Zidane nekat. Ia berdiri, mencoba meraih istrinya. Kamu tega? Kamu mau kami mati kelaparan? Kamu jahat. Setelah semua yang kami berikan?
Teriakan terakhir itu membuat Sabrina berhenti lagi. Semua yang kami berikan? Ia berbalik pelan. Ia menatap mereka bertiga. Baik, kalian benar. Ia membuka tas tangannya yang mahal. Zidan, Ibu Siti, dan Lita menatapnya dengan napas tertahan. Harapan itu menyala lagi. Apakah ia akan memberikan cek? Kartu kredit? Sabrina merogoh ke dalam tasnya. Ia mengeluarkan dompetnya. Dari dompet itu, ia mengambil selembar uang. 1 lembar. Berwarna biru. 100.000 rupiah. Ia mengulurkan tangannya. Zidan hendak menyambutnya. Tapi Sabrina tidak memberikannya ke tangan Zidan. Ia melepaskan uang itu. Uang itu melayang pelan, berputar, lalu mendarat di lantai marmer, tepat di antara Zidan dan Ibu Siti. Tepat di depan kaki mereka. Oh ya, Lita, kata Sabrina. Selamat ulang tahun. Anggap saja itu kadonya. Zidan, Lita, dan Ibu Siti menatap uang 100.000 yang tergeletak hina di lantai itu. Itu, lanjut Sabrina, suaranya menusuk. Untuk ongkos kalian pulang. Naik angkot bertiga, masih ada kembaliannya. Pesan saya, hemat-hemat. Para satpam kini melangkah maju, sudah tidak bisa ditahan lagi. Mereka mulai menarik Zidan, Lita, dan Ibu Siti. Maaf, Bapak, Ibu. Harap tinggalkan area lobi. Lepaskan. Ini istri saya, Sabrina. Sabrina. Zidan meronta. Sabrina tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar pintu putar. Di luar, sebuah mobil Alphard hitam terbaru yang mengilap sudah menunggunya. Rina membukakan pintu. Sabrina masuk ke dalam mobil. Pendingin ruangan yang sejuk menyambutnya. Ia duduk di jok kulit yang empuk. Ia melihat dari jendela yang gelap. Ia melihat 3 sosok yang pernah menjadi keluarganya itu, kini diseret secara paksa oleh satpam keluar dari lobi. Mereka berteriak, menangis, dan memaki. Zidan, di tengah tarikan satpam, menatap uang 100.000 yang masih tergeletak di lantai. Itu adalah simbol kehancuran totalnya. Mobil Sabrina melaju pelan, meninggalkan gedung mewah itu. Di dalam mobil, Sabrina menatap lurus ke depan. Jalanan Jakarta yang sibuk terbentang di hadapannya. Ia meraih ponselnya, bukan untuk melihat ke belakang, tapi untuk menelepon timnya. Rina, rapat selanjutnya jam berapa? Ia tidak meneteskan air mata. Ia hanya merasakan kelegaan. Pelajaran telah ia berikan. Karma telah menemukan jalannya. Dan ia, akhirnya, bebas.